Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Henry Suwarno dari STT MTS. Selamat datang dalam perkuliahan Kepemimpinan Kristen. Pada pertemuan kelima ini kita akan mempelajari tema yang sangat penting, yaitu kepemimpinan Musa dan Yosua sebagai model regenerasi kepemimpinan Alkitabiah. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan karakter kepemimpinan Musa dan Yosua. 2. Menganalisis persamaan dan perbedaan kepemimpinan keduanya. 3. Mengidentifikasi prinsip-prinsip regenerasi kepemimpinan Alkitabiah. 4. Menerapkan prinsip tersebut dalam pelayanan gereja masa kini. Tidak sedikit gereja yang telah berdiri puluhan bahkan ratusan tahun. Mereka memiliki sejarah yang panjang, gedung yang megah, program yang baik, dan jemaat yang banyak. Namun ketika pemimpin senior memasuki usia lanjut atau tidak lagi melayani, banyak pelayanan mengalami kemunduran, bukan karena kekurangan dana, fasilitas, atau program, melainkan karena tidak adanya regenerasi kepemimpinan yang dipersiapkan dengan baik, dan banyak yang meninggalkan gereja. Sering muncul pertanyaan yang sangat penting, siapa yang akan melanjutkan pelayanan ini? Apa yang Alkitab katakan tentang karakter dan kepemimpinan Musa? Beberapa karakter penting Musa adalah Bilangan 12 ayat 3, rendah hati. Keluaran 40 ayat 16, taat kepada Tuhan. Keluaran 5 ayat 1, berani menghadapi Firaun. Bilangan 14 ayat 1-20, sabar menghadapi bangsa Israel. Keluaran 32 ayat 11-14, pendoa syafaat. Ibrani 3 ayat 5, setia sampai akhir. Keluaran 32 ayat 32, mengutamakan umat daripada dirinya sendiri. Keluaran 33 ayat 11, dekat dengan hadirat Tuhan. Keluaran 3 ayat 10-12, bersedia belajar dan dibentuk Tuhan. Ulangan 34 ayat 4, visioner membawa umat menuju Kanaan. Musa merupakan salah satu tokoh kepemimpinan terbesar dalam Alkitab. Tuhan memakainya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan membimbing mereka menuju tanah perjanjian. Musa mengajarkan bahwa pemimpin Kristen harus memiliki karakter yang kuat, hubungan yang dekat dengan Tuhan, serta kesediaan berkorban demi umat yang dipimpinnya. Tuhan memanggil Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa Israel. Yosua bukanlah pemimpin yang muncul secara tiba-tiba. Ia dipersiapkan melalui proses panjang sebagai pembantu dan murid Musa. Keluaran 24 ayat 13, setia mengiringi Musa. Bilangan 14 ayat 6-9, memiliki iman yang teguh. Yosua 1 ayat 6-9, berani dan kuat hati. Yosua 1 ayat 8, taat pada firman Tuhan. Yosua 8, 34-35, disiplin menjalankan perintah Tuhan. Yosua 10, militan dalam perjuangan dan pantang menyerah. Yosua 23 ayat 6-8, takut akan Tuhan. Yosua 24 ayat 15, tegas mengambil keputusan. Yosua 24 ayat 31, menjadi teladan bagi umat. Yosua mengajarkan bahwa keberanian, ketaatan, dan kesetiaan dalam proses pembentukan merupakan kunci untuk menjadi pemimpin yang berhasil. Hubungan Musa dan Yosua memberikan gambaran nyata tentang regenerasi kepemimpinan yang sehat. Apa yang kita pelajari? 1. Karakter lebih penting daripada jabatan. Musa mewariskan karakter kerendahan hati, ketaatan, dan kesetiaan. Yosua melanjutkannya dengan keberanian dan iman. 2. Kedekatan dengan Tuhan menjadi dasar kepemimpinan. Baik Musa maupun Yosua memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketiga, regenerasi harus dipersiapkan sejak dini. Musa membimbing Yosua jauh sebelum ia menjadi pemimpin bangsa Israel. Keempat, visi harus dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Musa memulai perjalanan menuju Kanaan, Yosua menyelesaikannya. Kelima,
Kepemimpinan Kristen bertujuan membangun warisan rohani. Keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari apa yang dicapai, tetapi juga dari siapa yang dipersiapkan untuk melanjutkan pelayanan. Bagaimana penerapan pelajaran ini dalam gereja? 1. Gereja perlu mempersiapkan kader pemimpin muda. 2. Pemimpin senior perlu menjadi mentor bagi generasi berikutnya. 3. Setiap pelayan harus bersedia dibentuk dan belajar. 4. Gereja harus memiliki program kaderisasi yang berkelanjutan. 5. Regenerasi kepemimpinan harus menjadi bagian dari visi pelayanan gereja. Dengan demikian, pelayanan tidak berhenti pada satu generasi, tetapi terus berlanjut untuk kemuliaan Tuhan. Berikut ini sebagai tugas yang dapat dikerjakan mulai dari tugas refleksi, tugas mandiri, serta tugas kelompok. Tugas refleksi pribadi, renungkan pertanyaan berikut. 1. Mengapa regenerasi kepemimpinan sering gagal terjadi di gereja? 2. Apa dampaknya jika tidak ada penerus yang dipersiapkan? 3. Apa langkah yang dapat dilakukan gereja untuk mempersiapkan generasi penerus? Tuliskan refleksi saudara dalam 300-500 kata. Tugas mandiri, studi tokoh Alkitab Musa dan Yosua. Identifikasikan 1. Tokoh Musa tentang kelemahan dan kelebihan. 2. Tokoh Yosua tentang kelemahan dan kelebihan. Pelajaran yang dapat diterapkan dalam pelayanan gereja masa kini, tuliskan dalam bentuk esai 2-3 halaman. Tugas kelompok, mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menghafalkan karakter Musa, sedangkan kelompok kedua menghafalkan karakter Yosua beserta ayat pendukungnya. Pada pertemuan tatap muka akan diadakan kompetisi kelompok untuk menyebutkan karakter dari masing-masing tokoh yang telah dipelajari. Kelompok yang mampu menyebutkan paling banyak dengan benar akan menjadi pemenang. Refleksi aspek kepemimpinan Musa membentuk generasi, sedangkan Yosua melanjutkan visi. Aspek keberhasilan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mempersiapkan Yosua sebagai penerus, sedangkan Yosua setia melanjutkan visi yang dipercayakan Tuhan. Pertanyaan refleksi, karakter Musa atau Yosua, manakah yang paling menginspirasi saudara? Karakter apa yang perlu saudara kembangkan sebagai calon pemimpin Kristen? Sebagai calon pemimpin di generasi ini, apa yang sedang saudara akan persiapkan untuk pelayanan ke depan? Sebagai penutup dalam pelajaran kita, pemimpin Kristen yang berhasil bukan hanya meninggalkan prestasi pelayanan, tetapi juga meninggalkan generasi penerus yang takut akan Tuhan, setia kepada firman-Nya, dan mampu melanjutkan visi kerajaan Allah. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.